Expo ini merupakan kegiatan terakhir dari program kewirausahaan sosial Prokus yang dilakukan atas kerjasama Ditjen Dayasos dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial, di mana tema yang kita usung dalam Expo kali ini adalah KPM PKH Go Digital. Karena ini dalam rangkaian Hari Ibu juga, ini kita mengusung tema juga terkait dengan Ibu Berdaya, Ibu Berkarya. Tujuannya untuk apa? Ini merupakan bagian dari motivasi untuk para KPM PKH ya, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih maju, memiliki pola pikir yang lebih maju, memiliki keinginan yang lebih maju, serta berusaha untuk mandiri di kemudian hari. Alur dari Expo ini tentunya ini merupakan bagian akhir yang tentunya hasilnya harus kita upayakan semaksimal mungkin. Ini kita ada beberapa pilihan dari produk-produk unggulan yang kita tampilkan dalam Expo. Ini ada beberapa inovasi produk juga terkait dengan KPM-KPM yang melakukan inovasi, didampingi oleh para mentor yang sangat luar biasa, yang sangat hebat sekali dan memberikan banyak motivasi tentunya. Nah, ini seluruh KPM kami kumpulkan dengan mengusung tetap protokol kesehatan karena ini masih tetap dalam situasi pandemi. Juga ada beberapa narasumber ini yang kita hadirkan dalam kegiatan Expo ini. Yang pertama adalah dari Moza. Ini merupakan salah satu owner yang dia melakukan usaha dari nol sampai menjadi sebuah perusahaan yang sangat besar. Yang kedua ini dari blibli.com, yang tentunya ini banyak juga bisa mengakses untuk sistem jaringan pemasaran bagi nanti para KPM PKH yang akan melakukan pengembangan usaha. Dan yang ketiga ini dari Bank Jabar yang untuk akses permodalan, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali. Dari kegiatan ini banyak sekali yang tadi saya lihat antusias peserta ini, terutama dari ibu-ibu KPM ini sangat semangat sekali. Ibu-ibu KPM ini terlihat motivasinya itu sangat antusias ketika menyimak dari beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber gitu ya. Nah, harapannya dari semua KPM yang hadir, kegiatan ini tidak hanya berlanjut di sini, tetapi program pendampingan tetap akan kita lakukan dari Poltekesos juga akan tetap bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tadi kebetulan kita mengundang dari berbagai unsur pemerintah, dari pihak kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dan tentunya ini support dari Bupati Kabupaten Bandung sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengucapkan terima kasih, dan Ibu Kadisnya juga sangat apresiasi sekali untuk kegiatan ini. Banyak sekali beberapa stakeholder yang coba terlibat dalam program kewirausahaan sosial ini, sehingga ini menjadikan motivasi dan semangat yang antusias dari kami selaku inkubator bisnis dari Poltekesos Bandung untuk ikut serta memajukan program kewirausahaan sosial ini. Ibu Menteri tadi menyatakan kepada saya, nanti ke depan Pak Edi, PKH itu lebih banyak peruntukannya, terutama yang pertama adalah disabilitas, yang kedua lansia, nah yang ketiga kemungkinan anak-anak yatim. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih usia produktif, yang masih 40 tahun, masih 45, ya bahkan 50 yang masih jaguari gas, kenapa harus menerima bansos? Nah begitu kira-kira pesan dari Ibu Menteri itu. Jadi sama sekali bukan berarti PKH tidak bagus, bukan itu. Tapi prioritasnya nanti PKH itu akan kita berikan kepada yang lebih memerlukan. Sementara ibu-ibu yang ini yang ada di hadapan saya lihat ini jaguari waringkas atau apa ya, warigas ya. Pokoknya kelihatan cantik-cantik ibu-ibu, maskernya lengkap, jilbabnya warna-warni, hebat sekali ini ya. Nah, ini aku yakin bisa usaha. Ya, terkait dengan Expo ini adalah suatu hal yang membuat semangat kita akan semakin bertambah untuk pemberdayaan daripada KPM PKH yang mempunyai rintisan usaha. Yang kita harapkan ke depan, bagaimana supaya nantinya KPM PKH ini bisa juga diberikan satu hal, tidak hanya penguatan produksi ya yang kita harapkan di sini, tetapi juga terkait dengan packagingnya, terkait dengan pemasarannya. Jadi mereka kita harapkan tidak hanya bisa membantu diri sendiri seperti saya katakan tadi, tetapi juga bisa membantu orang lain. Nah, dalam hal inilah kami harapkan
para inkubator bisnis terkait di sini, salah satu adalah dari teman-teman Poltekkes diberikan pendampingan ekonomi itu. Tadi itu membangun mental intinya sih, karena bisnis itu sebenarnya modal utamanya bukan uang atau modal uang, modal produksi segala macam, tapi yang utama itu mental. Nah, itu yang ingin saya transferkan ke para audiens, ke ibu-ibu tadi, bahwa kita harus punya mental kuat gitu untuk menjadi pebisnis. Ya, kalau misal menjadi karyawan, kita kan cukup melamar, diterima, dan gajian tiap bulan ya. Tapi kalau menjadi pebisnis, bisa jadi akan terjadi gagal kan, akan terjadi bangkrut, akan terjadi kalah. Tapi saya ingin mentransferkan bahwa ya kalau misal gagal bangkit sampai akhirnya jadi pemenang gitu. Kalau misal kita 1000 kali gagal, maka pastikan 1001 kali bangkit gitu. Intinya jangan takut sama miskin, karena miskin itu hanya keadaan sementara. Yang kita takutkan itu kalau kita punya mental miskin. Orang punya mental miskin, meskipun dia banyak harta, dia akan jatuh. Tapi kalau orang yang punya mental kaya, meskipun dia miskin, dia akan kaya. Mental miskin itu apa ya? Pengennya gratisan, pengennya dikasih terus, nggak mau bayar, pengennya dapat diskon, kemana-mana selalu pengen yang tidak merugikan gitu ya, nggak mau ngeluarin uang gitu, mental. Jadi pengennya dikasih, ngarepin bantuan orang lain terus, senang dikasihani. Nah, kalau jadi pebisnis nggak bisa kayak gitu, maka harus punya mental kaya. Orang kaya kalau misal dia masih mengharapkan gratisan, bahkan masih banyak ya, maaf ya Kang ya, ini mah orangnya kaya tapi masih mengharapkan bantuan dari pemerintah misalnya, itu adalah buat saya orang miskin, karena dia punya mental miskin. Dan orang seperti itu besok lusa akan jatuh, akan ada saatnya jatuh. Tapi kalau orang yang punya mental kaya, meskipun dia sekarang miskin, itu hanya sementara, besok lusa dia akan kaya. Pendapat saya mengenai Expo ini luar biasa ya, karena saya melihat KPM pada datang dan semangat untuk mengikuti Expo ini, dan tadi tekad yang paling bagus yang sudah diutarakan bahwa mereka akan keluar dari program PK dan akan mandiri. Dan ini diharapkan memang ke depan mereka punya aset, punya kekayaan, dan continue usahanya, itu yang penting. 3 hal itu output atau outcome dari Prokus ini. Yang pertama tentu pemerintah Kabupaten Bandung menyampaikan apresiasi yang tinggi pada kementerian, pada Poltekkes ya, yang telah melakukan pembinaan, pembelajaran pada pelaku usaha di Kabupaten Bandung. Tentu kita sebetulnya harapan ini kan tidak dalam sehari 2 hari, tapi inginnya rangkaiannya panjang, sehingga terus juga mengakomodir semua banyak pihak dalam sebuah event yang besar. Tapi tentu ini adalah rangkaian yang insya Allah mungkin tahun ke depan ini harus terus dilanjutkan. Jadi mereka jangan dilepas begitu saja. Yang lepas dari PKH sekarang menjadi mandiri, mudah-mudahan terus dilakukan pembinaan sehingga mereka menjadi sebuah masyarakat pelaku usaha yang kuat gitu ya, sehingga nanti bisa menularkan pada teman-teman yang lain. Ini jujur ini merupakan kegiatan yang paling bagus, karena di dalam amanat Undang-Undang 11 2009 jelas di sini penyelenggaraannya tidak hanya pemerintah saja, ada peran dari masyarakat, ada dari lembaga pendidikan gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Harapan saya sebenarnya tidak hanya saat ini saja, kan hanya sasarannya hanya 150, sementara di Kabupaten Bandung yang punya usaha itu kurang lebih sekitar 3.300, berarti masih banyak yang belum tersentuh. Harapan kami Kementerian Sosial dengan Poltekkes bisa mempertimbangkan kembali, barangkali bisa menjadikan kegiatan untuk yang belum menerima kegiatan ini. Saya Bu Cucun dari Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, mengucapkan berterima kasih kepada Prokus yang telah memberikan untuk usaha kepada saya. Mudah-mudahan pemberian untuk usaha ini bermanfaat untuk becucun. Hatur nuhun ka Prokus anu atos ngabantos kana calan abi bingah janten kabantos ku program Prokus. Poltekkes mantap.